Hari ini gue mau tes helm KYT Trailmaster pertama di dunia. Ditemenin sama Nyonya, kita bakal riding menuju ke daerah Wanayasa, makan siang sate di sana, dan lanjut ngopi santai. Dan by the way, akhirnya gue nambah shooting gear baru lagi. Dan ini pun gue juga sambil nyobain salah satu gear kamera baru, alhamdulillah, buat acuan hobi. Sekarang gue pakai 360 juga, tambahan 360 Insta360 X5. Gue beli kamera ini karena kayaknya udah mulai butuh kamera 360 seperti ini ya. Wow. Hampir aja kameranya gitu. Yes, inilah preview pertama dari si Insta360 X5. Segini cukup nggak ya? Cukup lah ya. Oke, dan kita udah di perjalanan menuju Purwakarta. Tadi berangkat jam 11.02 dan trafiknya kok jam 11 agak padat banget ya. Dan inilah helm yang bakal gua review hari ini. Bakal cari impresinya dulu sebelum masuk ke meja studio. Jadi ini tuh KYT Trailmaster pertama di Indonesia, bahkan dunia. Jadi ya cukup bangga ya dapat unit pertama acuan hobi buat nge-review helm Trailmaster ini. Dan ini tipis-tipis saja, kita bakal ngetesnya tuh ke Purwakarta bareng sama Nyonya, ini temenin sambil main lah ya. Dan seperti gue bilang tadi, ini trafiknya jam 11 ini agak lumayan padat banget ya hari Minggu di Bandung ini. Walaupun bukan long weekend tapi tetap ramai banget, apalagi nanti di tempat wisata mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cuacanya juga bagus karena kita berdua nggak bawa jas hujan. Hari ini gue baru inget kita nggak bawa jas hujan, dan ya mudah-mudahan lancar lah. Dan ngomongin soal helmnya tipis-tipis dulu. Secara spesifikasi kan dia punya dual cell size. Helm ini harganya terjangkau karena ini nggak nyampe 1 juta, harganya cuma 800 ribuan aja buat KYT Trailmaster ini. Dan secara desain, secara karakter ini tuh fresh banget dari si KYT. Setelah sekian purnama belum ngeluarin helm adventure touring gitu ya, dan sekarang mereka ngeluarin Trailmaster ini yang gabungannya antara supermoto, antara helm touring gitu. Dan ini cocok banget sih, desainnya cakep banget, dan fitmentnya juga sejauh ini masih oke. Tapi ntar gua secara secara beruntun bakal ngejelasin setelah dipakai 30 menit, setelah dipakai 1 jam gitu ya, si helm ini akan seperti apa sih rasanya gitu, sebelum kita ngeliat detailnya nanti di studio. Jadi ini pure kita nyari impresi dulu, kekurangan dan kelebihan dari si helmnya. Oke. Dan ngomongin soal setup kamera, hari ini gue nggak naruh di chin mountnya ya, nggak naruh di helmnya, karena ntar ngerubah ergonomi dari si helmnya kalau misalnya gue naruh kamera. Jadi sekarang kameranya ini naruh di dada, di chest mount, yang dia dilingkarin ke leher gitulah, semacam mountingnya seperti itu. Jadi angle-nya mungkin sedikit berbeda dari beberapa motovlog gue yang pernah di posting, walaupun nggak banyak ya, gue baru 1-2 mungkin ya bikin video vlogging di jalan. Dan satu lagi angle mungkin dari depan buat ngeliatin gimana detail dari si helmnya atau looks dari si helmnya waktu dipakai gitu ya. Ini dari kamera yang depan ya, mudah-mudahan bisa memberikan hiburan ataupun impresi yang lebih enak buat ditonton sama teman-teman semua ya. Oke, ini kita masih jam 11.22, kita berangkat di rumah 11.02 lah, sekitar segitu ya. Jadi emang trafiknya lumayan, baru 20 menit masih di kota Bandung. Ini dari Bandung kita lewatnya ke Lembang, jadi kita ke Purwakartanya nggak lewat Padalarang, kita bakal lewat Lembang, Wanayasa, Purwakarta gitu. Tapi ntar kita nggak tahu bakal stop di mana dulu, apakah lanjut terus gitu ya dan kemana lagi gitu, atau nanti pulangnya beda rute lagi. Ntar kita lihat nanti lah ya. Pokoknya sekarang kita menuju ke Lembang dulu gitu dari sini. Siang-siang. Jadi cocok nih cuacanya buat ngetes helm ini. Weekend di kota Bandung itu emang identik banget sama macet. Dan katanya sih Bandung itu udah jadi kota termacet di Indonesia. Bener gak sih? Ya ternyata sesuai dugaan ya. Hari Minggu Bandung siang-siang macet banget. Ini baru sampai Ledeng jam 11.35. Setiap Budi Ledeng ini macetnya
agak epic sih ya. Mudah-mudahan ke atasnya lancar sih yang ke arah Lembangnya. Akhirnya sampai ke alun-alun Lembang ya. Belum sampai ke Ciatarnya nih, modal alun Lembang doang. Sekarang jam 11.52 50 lah ya. Ya, perjalanan udah 50 menit, cuma sampai ke alun-alun Lembang doang. Macet banget emang biasanya nggak selama ini. Helmnya masih aman, baik itu soal bobotnya, soal bobot proporsinya gitu ya. Fitmentnya overall tidak ada pressure point. Ini size-nya, helmnya true size ya. Gue pakai size S di helm KYT Trail Master ini. Jadi ya ntar gue bakal jelasin juga setelah sampai ke venue gitu ya. Impresi akhirnya seperti apa untuk first impression pemakaian dari KYT Trail Master ini. Soal ventilasinya, soal fitmentnya, soal bobotnya, mungkin lebih banyak pembahasan soal fitmentnya sih. Setelah dipakai berapa lama, durasinya, berapa jauh gitu, apa yang terasa dari si helmnya gitu. Tapi gua update sekarang udah baru 50 menit perjalanan pakai helm ini, belum ada keluhan. Biasanya water break itu kalau misalnya touring lah ya, let's say touring, bukan cuma short trip kayak gini. Touring tuh 2 jam atau 2 jam setengah ada water break gitu ya. Jadi ntar terasanya setelah 2 jam apakah ada pressure point atau enggak, tapi ini setelah 1 jam sih, hampir 1 jam ya, ini nggak ada masalah dari si helmnya. Nih ini udah tadi alun-alun Lembang ya, kelewat ya. Kita pasti lanjut lagi ke arah Ciater. Ntar kita lihat ya di Ciater mau berhenti dulu atau enggak buat ngopi, karena bukan karena capek sih, cuman karena emang pengen ngopi aja gitu ya. Karena udah waktunya jam makan siang. Tadinya pengen makan siangnya di Purwakarta sih, pengen makan sate sih sebenarnya. Tapi kita lanjut dulu. Jam 12.05 kita udah sampai Cikole. Karena nggak jadi ngopi di sini, kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke destinasi akhirnya di Wanayasa. Setelah 50 menit pakai helm KYT Trail Master ini, gue ngerasain intake udara yang masuk dari area mode fan cukup masif. Sedangkan untuk ventilasi area top air fan tidak terasa masif, masih kerasa kayak tipis-tipis aja lah. Di sini kita coba nyari tahu soal aerodinamisnya ya, karena di sini anginnya gede banget dan ini juga bukan helm dengan aero yang tinggi ya, karena ini helm touring, jadi kita jarang pakai tuck-in, ada peaknya juga atau padnya juga gitu. Oke, masih cek aeronya. Oh, ini mode fan-nya kerasa banget ya, kita tutup dulu. Di 80 km per jam, boncengan dengan posisi upright atau posisi tegak sih masih normal banget ya, nggak terlalu ke bawah angin walaupun ada peaknya atau padnya, nggak sampai ke belakang-belakang gitu loh gitu. Posisinya lurus, kepala kitanya masih ajak sih nguncinya, karena emang fitmentnya enak sih, fitmentnya sebenarnya dia ngunci cheek padnya juga enak. Di depan telinga banget, nguncinya kerasa. Dan area atasnya pun, area crown headnya pun kerasa nguncinya, jadi oke sih ini. Habis ini kita masuk beberapa tikungan ya jalanannya. Sambil boncengan kita tes juga. Setelah ngelewatin jalur yang dikenal Mandalikanya Jawa Barat, dan sebelum melanjutin lagi perjalanannya, kita isi bensin dulu di daerah Sagala Herang. Ada minimal Pertamax lah. Oke, lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan perjalanan menuju Sate Pareyang Wanayasa, helm KYT Trail Master ini belum ada hal-hal yang mengganggu saat riding, baik itu soal visibilitasnya, fitmentnya masih oke, ventilasinya juga masih oke. Dan singkat cerita, gue hampir sampai ke destinasinya, tapi nggak tahu nih titiknya di mana. Jadi kita berhenti sebentar buat lihat maps, dan gak lama dari situ sampailah kita ke Sate Pareyang Wanayasa. Udah sampai ke Purwakarta, tapi bukan Purwakarta kota sih, di mana? Pareyang. Masih aman ya? Aman. Aman. 2 jam sih karena trafiknya padat. Mau lanjut lagi atau enggak?
Enggak, udah Balik lagi ke mana? pulang. Tadinya kalau lanjut kita mau ke Jatiluhur sebenarnya gitu. Tapi Cuman nggak akan lanjut lagi kan? enggak. Berarti kita nanti nyari coffee shop aja daerah Lembang lah ya. Kita pulang lagi ke daerah Lembang lagi. Di Wanayasa dulu lewat Wanayasa dulu biar ngeliat dulu. Itu tuh waduk atau danau ya? Wanayasa waduk kayaknya. Waduh, danau lah ya. Ya itulah Danau pokoknya. kecil. Ntar kita lihat ke Wanayasa lewat dulu, habis itu lanjut lagi ke Lembang, balik lagi gitu. Karena Nyonya udah menyerah Es teh tawar. es teh tawar, Pak. Ya udah menyerah ini deh. Udah. Gimana? Kesiangan sih sebenarnya. Terus anak-anak kasihan juga kelamaan ditinggalin. Alasan. Makan dulu guys, di sini makannya sate. Kan guys, Sate pareang, sambalnya buat suka pedas. Ini sop sop sapi. sapi dan sayurnya kardok aja lah. Salad Sunda gitu. Guys, kita makan dulu. Closingnya pakai kelapa murni. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Cuman tadinya kan mau ke Jatiluhur tuh, mau ke Paranggombong, cuman Nyonya sudah sedikit menyerah, jadi kita mau pulang lagi ke arah Bandung lewat Lembang lagi, cuman nyari coffee shop gitu. Panas banget. Oke, cuman kita mau ngelewat doang ke situ Wanayasa. Situ ya tadi danau waduk. Ngomongnya situ Wanayasa. Lupa. Dan untuk setup helmnya sekarang sedikit berbeda karena gue pakai kacamata, dan yes, helm ini sudah dilengkapi wearable glasses, jadi buat yang berkacamata ini aman banget nih. Nggak leluasa sih kacamata gue yang gue pakai ini, cukup leluasa, nggak ada yang ngeganjel gitu. Dan bentar, jalannya beton. Wow, mantep sih. Kiri kanannya pohon ini rindang. Wah, keren sih jalannya. Dari Sate Pareang menuju situ Wanayasa cuma berjarak 5 km aja. Di situ kita cuma foto sebentar aja biar bisa update di story gitu ya. Dan kita lanjutin lagi perjalanan menuju Bandung dan mencari coffee shop. Oke, dan ini gue pakai kacamata ya. Di jalan pulang ini speednya agak sedikit naik sih kayaknya. Feelsnya udah mulai enak jalannya. Dan ini gue lagi pakai kacamata kan ya. Kita coba sun visornya apakah mentok ke kacamata atau enggak. Dan aman. Kayak tadi ngeliat visor array deh. Kayaknya tadi ngeliat visor array jatuh deh. Iya. Mana tadi? Oh itu. Yang bawa aja. Nemu visor array tapi patah sih. Bukan array ternyata di prank. Dari jauh kayak array 7V, taunya bukan. 7V lagi. Kayak array buat RX7X Fast V. Dipikir visor Fast V, taunya bukan. Tapi nggak apalah. Kita pinggirin biar nggak bikin orang celaka. Bukan array, udah pada patah gini, tapi kepinggirin aja. Iya, ujungnya ada hitam-hitamnya kayaknya kelewat kayak array. Pikir suara array. Dan setelah beberapa pertimbangan, kita nggak jadi nih ngopi di daerah Lembang. Jadinya kita menuju coffee shop Kisah Manis di kota Bandung. Dan nanti di akhir video, gue bakal ceritain secara singkat conclusion soal first impression dari helm KYT Trailmaster ini.
Oke, alhamdulillah udah sampai rumah. Ini agak malam sampai rumahnya ya, sekitar jam 8 lebih karena tadi kelamaan nongkrong di coffee shopnya. Dan ini di closingannya gue bakal ngasih conclusion first impression dari si helm KT Trail Master ini. Setelah dipakai riding 5 jam, durasi totalnya 5 jam lebih. Cuman untuk perjalanan dengan durasi terpanjangnya dalam satu kali pakai itu di sekitar 2 jam lebih lah gitu ya. Itu perjalanan dari Bandung sampai ke Purwakarta atau Wanayasa, dan sebaliknya juga sama, itu 2 jam lebih juga dengan macet-macetnya dan lain-lain. Helm ini untuk fitmentnya itu tidak ada perubahan deformasi dipakai 2 jam. Jadi setelah durasinya 1 jam 30 menit itu mulai ada penurunan si helmnya, cuman nggak ada pressure point sama sekali, masih tetap nyaman untuk si helmnya. Dan untuk informasi, ini helmnya size S, untuk leher kepala gua tuh di 56 cm, jadi ini helmnya true size. Jadi deformasinya terbilang minim dan tidak menimbulkan pressure point, jadi itu bikin tetap nyaman waktu pakai helm ini dengan durasi lebih dari 2 jam. Itu normalnya untuk water break mungkin ya, kalau misalnya lagi touringnya lebih panjang 2-3 jam. Ini masih aman helmnya, untuk visibilitasnya oke. Optical class 1 dari si visornya ini kepake banget juga, untuk sun visornya juga mengcovernya enak. Untuk bagian visornya, untuk ventilasi sebenarnya yang lebih kerasnya itu di bagian mount fan. Untuk bagian atasnya gue ngerasa lebih ada, cuman buat gue itu kurang sensitif mungkin ya. Jadi yang lebih keras itu di bagian mount fan-nya, ini lebih massive untuk bagian mount fan-nya. Untuk kekedapannya juga terbilang ini baik atau umum lah ya, karena dia mulai bisingnya di mulai 80 km per jam ke atas. Dan itu bisingnya pun nggak tersentral, jadi beneran kayak suara angin doang gitu. Dan dia masuknya dari bagian celah bagian bawah yang sangat umum juga, hampir semua helm seperti itu. Jadi ini masih oke juga. Untuk kebisingannya, untuk aerodinamikanya ini terbilang sangat wajar buat si helm adventure dengan peak pad seperti ini. Ada hembusan angin di 90 km per jam tuh mulai kerasa ngedorong kalau posisi kitanya agak menanggah, tapi kalau misalnya kitanya upright atau tegak tapi fokus ke depan gitu ya, tanpa melihat ke atas, ini masih oke juga untuk aerodinamika dari si padnya. Jadi masih oke lah ya gitu. Ntar gue lebih coba cari tahu lagi waktu misalnya ridingnya lebih panjang lagi dengan speed lebih tinggi lagi. Cuman tadi maksimal tuh di 100 km per jam, dan buat gue sih itu nggak ada masalah sama sekali untuk aerodinamikanya secara subjektif soal si helm Trail Master ini. Apalagi ya, untuk fitmentnya oke, nggak ada kendala, visibilitas juga oke, ventilasi juga terbilang cukup gitu ya, terutama yang bagian mount fan. Dan tadi sih cuacanya adem sih, walaupun gue berangkat siang tapi cuacanya itu juga adem. Dan untuk detailnya ntar gue bakal bahas lebih panjang lagi waktu lagi di studio di reviewnya gitu, ngelihat detailnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Dan ini wearable glasses juga, wearable glasses gue tadi pakai dari Purwakarta sampai ke Bandung kayak kacamata, itu enak juga, nggak ada pressure point. Jadi untuk si KT Trail Master ini menarik karena harganya cuma 800 ribuan aja dari KYT full face. Dia sertifikasinya SNI juga di OT. Untuk sertifikasinya, size-nya true size. Dan oke sih, ntar lah selebihnya. Sekarang gua ramu dulu, gua tulis dulu apa aja hasil akhirnya, karena ini baru banget pulang gitu ya. Ntar gua bakal bahas lebih detail lagi waktu di in-depth reviewnya si helm KT Trail Master ini. Jadi tunggu aja untuk videonya. Dan by the way, makasih udah nonton sampai akhir video vlog ini, jalan-jalan singkat aja bareng sama Nyonya ya gitu. Mungkin insya Allah bakal berkelanjutan untuk gua ngetes di jalan seperti ini, baik untuk apparel seperti jaket, glove, helm, dan segala macamnya, bahkan sampai ke motor. Jadi terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk supportnya. Sejauh ini untuk Acuan Hobi. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Dezandi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.